Halo Sobat Koperasi, sebelum membentuk koperasi, penting untuk mengetahui apa itu koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk koperasi ada dua, yaitu koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang minimal 9 orang, dan koperasi sekunder didirikan dan beranggotakan minimal 3 koperasi primer. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 5. Pertama, koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang memasarkan produk anggotanya. Kedua, koperasi produsen, yaitu koperasi yang memproduksi suatu barang atau menyediakan bahan baku bagi usaha produksi anggotanya. Ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Keempat, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menjual berbagai kebutuhan anggotanya. Dan yang kelima adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibagi menjadi 3. Koperasi binaan nasional apabila memiliki anggota lintas provinsi, koperasi binaan provinsi apabila memiliki anggota lintas kabupaten atau kota, dan koperasi binaan kabupaten atau kota apabila anggota hanya berasal dari satu kabupaten atau kota. Perlu diingat Sobat Koperasi, bahwa landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan dalam menjalankan usahanya, koperasi harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu, apa yang menjadi tujuan koperasi? Koperasi bertujuan untuk membangun tatanan ekonomi nasional, memajukan kesejahteraan masyarakat dan anggota, dan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Fungsi dan peran koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kemudian berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Juga memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, Sobat Koperasi, untuk mewujudkan koperasi yang baik, koperasi harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya tidak ada paksaan bagi seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi, dan terbuka artinya seseorang yang memenuhi persyaratan menjadi anggota dapat menjadi anggota koperasi. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya setiap anggota memiliki hak yang sama dan dapat memberikan pendapat demi kemajuan koperasi. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Artinya, semakin besar partisipasi anggota dalam koperasi, maka semakin besar juga SHU yang diterima. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya, modal digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan koperasi. Kelima, kemandirian. Artinya, koperasi berusaha sendiri untuk memajukan usahanya. Keenam, kerjasama antar koperasi. Artinya, koperasi bekerja sama dengan koperasi lain demi kemajuan koperasi. Yang terakhir, pendidikan perkoperasian, yaitu pendidikan perkoperasian yang diberikan kepada anggota agar anggota lebih memahami bagaimana pengelolaan koperasi yang sehat. Organisasi pada koperasi terdiri dari penasehat, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan unit usaha. Rapat anggota memegang peranan tertinggi dalam organisasi koperasi. Dan peranan anggota dalam koperasi sangat penting. Untuk itu, anggota memiliki peranan yaitu yang pertama, melakukan transaksi ekonomi usaha dengan koperasi secara taat dan berkesinambungan. Kedua, membayar simpanan dan kewajiban keuangan lainnya.
Ketiga, hadir dalam rapat anggota. Keempat, siap menanggung risiko bila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, mengikuti kegiatan member education. Dan yang terakhir, turut serta dalam pengendalian dan pengawasan jalannya koperasi. Di dalam koperasi, anggota juga memiliki hak dan kewajiban. Hak anggota koperasi yang pertama, menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas. Ketiga, memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di luar rapat anggota. Keempat, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Dan yang terakhir, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Sementara itu, kewajiban anggota koperasi adalah yang pertama, memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. Pada permodalan koperasi, modal dapat berasal dari modal sendiri atau modal lain. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi. Sementara modal lain berasal dari anggota, koperasi lain atau anggota koperasi lain, bank atau lembaga keuangan non-bank, obligasi atau surat hutang, penyertaan atau sumber-sumber lainnya. Nah, Sobat Koperasi, demikian penjelasan mengenai perkoperasian. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching.